Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pengantar Ilmu Waris. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca tentang syarat dan rukun pembagian waris. Berikutnya kita akan membaca tentang sebab pembagian warisan. Sebab pembagian warisan adalah sesuatu yang melatar belakangi seseorang bisa mendapatkan warisan. Sehingga harus ada hubungan antara mayit dengan ahli waris. Apa hubungan itu? Hubungan itulah yang disebut dengan sebab terjadinya hubungan warisan. Dan sebab adanya pembagian warisan yang disepakati oleh para ulama ada 3. Pertama, karena sebab nasab. Yang kedua, karena pernikahan. Dan yang ketiga adalah karena wala. Kita akan sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah sebab nasab. Hubungan antara manusia karena adanya kesamaan rahim atau tempat kelahiran, baik hubungan jauh maupun hubungan dekat. Dan itulah sebab karena nasab. Sehingga kata kunci nasab adalah adanya hubungan keluarga, baik hubungan jauh maupun hubungan dekat. Dan hubungan nasab ada 3. Yang pertama adalah al-usul. Usul, asal, itu berarti siapa yang ada di atas kita. Meliputi bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Yang kedua al-furu'. Al-furu' cabang, berarti siapa yang ada di bawah kita. Meliputi anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah al-hawashi. Al-hawashi, sebagaimana namanya hasyah, itu artinya sesuatu yang berada di samping. Sehingga al-hawashi adalah keluarga yang berada di samping kanan kiri kita. Meliputi saudara, anaknya saudara, keponakan, kemudian paman, lalu anaknya paman. Dan seterusnya ke samping ke bawah. Istilah lain dari ketiga hubungan nasab ini, yang pertama untuk bapak, kakek, dan seterusnya, sering disebut dengan hubungan al-ubuwah. Disebut dengan hubungan al-ubuwah. Al-ubuwah dari kata abun yang artinya bapak. Sementara untuk anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah, sering disebut dengan hubungan al-bunuwah. Al-bunuwah dari kata banin yang artinya anak keturunan. Kemudian yang ketiga adalah saudara, paman, dan semua yang ada di samping. Saudara dan anaknya saudara, keponakan, paman dan anaknya paman, sepupu, dan orang-orang yang berada di samping. Ini disebut dengan hubungan al-ukhuwah, dari kata ikhwah, yang artinya saudara. Sehingga adanya saling mewarisi jika terjadi 3 hubungan ini. Salah satu dari 3 hubungan ini. Baik, ini yang pertama, hubungan nasab. Yang kedua adalah orang bisa mendapatkan warisan karena sebab pernikahan. Dan pernikahan itu secara umum terjadi karena tidak ada hubungan kekerabatan. Ya, meskipun terkadang ada pernikahan yang terjadi dan masih ada hubungan kekerabatan seperti sepupu. Sebab pernikahan berlaku ketika seseorang telah melakukan akad nikah yang sah. Anda kasih garis bawah, sebab pernikahan sah sebagai sebab pewarisan jika sudah dilakukan akad nikah yang sah. Artinya tidak harus menunggu sampai terjadi hubungan badan atau bahkan sampai harus memiliki anak. Meskipun belum terjadi hubungan badan, bahkan meskipun belum pernah khalwah, belum pernah berduaan. Sentuhan pun belum pernah. Baru akad nikah, kemudian terjadi kematian misalnya. Suaminya meninggal karena kecelakaan atau karena faktor yang lainnya. Dari Masruq, salah seorang ulama tabi'in, yang beliau
merupakan muridnya Ibnu Mas'ud, muridnya Aisyah dan beberapa sahabat yang lainnya. Beliau pernah ditanya tentang kasus, atau beliau bercerita bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang kasus ada lelaki yang menikahi wanita, lalu lelaki ini meninggal sebelum terjadi hubungan dan belum memberikan mahar. Apa yang harus dilakukan? Fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, lahas sadaqu kamilan wa 'alaihal 'iddah wa lahal mirath. Ada 3 hukum yang berlaku. Pertama, wanita ini berhak mendapatkan mahar penuh. Yang kedua, dia wajib menjalani masa iddah. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, walahal mirath, dan dia berhak mendapatkan warisan dari suaminya, meskipun belum pernah terjadi hubungan badan. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan ini berdasarkan ijtihad beliau tanpa memiliki dalil ketika itu. Lalu datanglah Ma'qil bin Sinan radhiyallahu anhu dan beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bihi. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan hal yang sama sebagaimana kau putuskan fi Birwa bintu Washik. Dalam kasus Birwa bintu Washik. Dalam kasus Birwa bintu Washik, persis sebagaimana yang dialami dalam pertanyaan ini, dan Nabi SAW memutuskan 3 hal. Birwa berhak mendapatkan mahar penuh. Yang kedua, dia wajib menjalani masa iddah. Yang ketiga, Birwa berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Meskipun selesai akad, belum pernah terjadi hubungan badan, lalu sang suami meninggal dunia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mendengar keterangan dari Ma'qil bin Sinan, beliau sangat bahagia. Ternyata ijtihad beliau sesuai dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sangat senang. Tayyib. Dan ikatan pernikahan itu kan berlaku selama mereka belum mengalami perceraian. Karena itu di sini saya sambung. Adapun perceraian, maka dibagi menjadi 3 keadaan. Pertama adalah talak raj'i, yaitu perceraian yang masih bisa rujuk. Tidak menghalangi warisan selama masih di masa iddah. Yang pertama, talak raj'i, talak yang masih bisa rujuk, ini tidak menghalangi hubungan pewarisan selama masih di masa iddah. Yang kedua adalah talak bain. Talak bain adalah perceraian yang tidak bisa rujuk. Ini bisa menghalangi warisan jika dijatuhkan dalam kondisi sehat. Bisa menghalangi warisan jika dijatuhkan dalam kondisi sehat. Misalnya suami dalam kondisi sehat walafiat, artinya nggak kepikiran untuk meninggal ketika itu, karena dia masih dalam kondisi normal. Dia menjatuhkan cerai yang ketiga kepada istrinya. Berarti talak apa ini? Bain. Dia menjatuhkan cerai yang ketiga. Kemudian suami pergi dari rumah. Di jalan ketabrak mati. Apakah istrinya mendapatkan warisan? Jawabannya tidak. Karena sudah talak bain, sehingga mereka sudah bukan lagi suami istri. Yang ketiga adalah perceraian yang dijatuhkan ketika pelakunya dalam kondisi sakit yang mendekati kematian. Yang ini diistilahkan oleh para ulama dengan talaqul firar. Talaqul firar, al-firar artinya lari. Al-firar artinya lari, disebut sebagai talak firar karena suami ingin lari dalam arti tidak mau memberikan warisan kepada istrinya. Talak ini tidak menghalangi warisan sekalipun talak bain atau masa iddah telah selesai, selama mantan istri belum menikah lagi dengan lelaki yang lain atau tidak sampai murtad. Kita ulang, talak firar tidak sah atau tidak bisa menghalangi pembagian waris. Saya ulangi ya, talak firar tidak menghalangi pembagian waris,
meskipun bisa jadi masa iddahnya sudah selesai. Bahkan bisa jadi termasuk talak bain, karena ini talak yang ketiga misalnya. Dengan satu ketentuan, selama mantan istri belum menikah lagi dengan lelaki yang lain atau belum murtad. Kemudian yang ketiga, sebab seseorang bisa mendapatkan warisan adalah sebab al-wala. Sebab al-wala, yaitu hak kedekatan karena jasa telah membebaskan seseorang dari perbudakan. Ketika si A membebaskan si B dari perbudakan misalnya, ya, dengan membelinya lalu dibebaskan, maka si A memiliki hak wala dari si B. Dulu sudah pernah kita bahas ya. Sudah pernah kita bahas ketika kita membahas tentang jual beli yang mengandung syarat yang batil. Aisyah membebaskan Barirah, maka hak wala Barirah menjadi milik Aisyah. Salah satu di antara pengaruh hak wala adalah jika si B meninggal dan tidak memiliki ahli waris, maka si A akan menjadi ahli waris semua harta si B. Kita ulang, bahwa jika ada budak yang dimerdekakan oleh si A, kemudian budak ini bekerja, lalu dia dapat duit, maka harta yang dimiliki oleh budak ini, jika budak ini meninggal dan dia tidak punya keluarga, maka nanti seluruh hartanya menjadi miliknya orang yang pernah membebaskannya. Dan itulah salah satu di antara kelebihan hak wala. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan kita akan ulang sedikit tentang masalah hubungan karena pernikahan. Tadi kita sampaikan bahwa pernikahan itu menjadi salah satu di antara sebab adanya warisan. Pernikahan menjadi salah satu sebab adanya warisan. Dan hubungan waris, hubungan waris karena pernikahan itu sah hanya dengan akad. Sah hanya dengan akad. Karena terkadang ada hubungan mahram, hubungan waris, atau hubungan mahram ya. Hubungan mahram yang dia baru sah jika terjadi hubungan badan. Kita ulang ya. Dalam fikih pernikahan ada beberapa hubungan. Pertama ada hubungan waris, ada hubungan mahram, untuk hubungan waris hanya satu orang, yaitu istri saja atau suami. Untuk hubungan waris hanya satu orang, yaitu suami atau istri. Untuk hubungan mahram, ini ada dua. Pertama, mertua. Yang kedua, anak tiri. Untuk mertua, sudah menjadi mahram sejak akad nikah. Sedangkan untuk anak tiri, bisa menjadi mahram jika sudah dilakukan akad nikah, dan hubungan badan, terjadi hubungan badan. Jika baru akad nikah saja, belum terjadi hubungan badan, maka tidak menyebabkan anak tiri ini jadi mahram. Dan ini Allah jelaskan di surat An-Nisa, ketika Allah menjelaskan tentang siapa saja wanita yang dilarang untuk dinikahi. Baik. Kemudian terkait, kita kembali ke masalah hubungan waris ya.
bahwa hubungan pernikahan yang menjadi sebab waris itu masih sah selama tidak terjadi perceraian. Ya. Selama tidak terjadi cerai, maka berarti masih ada hubungan nikah. Nah, bagaimana jika terjadi cerai? Bagaimana jika terjadi perceraian? Para ulama mengatakan cerai itu tidak sama dengan memutus. Tidak sama dengan memutus hubungan waris. Cerai itu tidak langsung memutus hubungan waris. Ada yang memutus hubungan waris, ada yang tidak memutus hubungan waris. Nah, rinciannya adalah cerai ada 3 terkait masalah hubungan waris. Yang pertama adalah cerai raj'i. Talak raj'i. Talak raj'i itu talak yang masih bisa rujuk. Masih bisa rujuk. Talak raj'i adalah talak 1. Ini adalah talak 1 dan 2 di masa iddah. Talak raj'i adalah status talak 1 dan 2 selama masih di masa iddah. Yang kedua adalah talak bain. Talak bain berarti tidak bisa rujuk. Talak bain itu terjadi untuk talak 1 dan 2 setelah selesai masa iddah. Yang kedua, setelah dijatuhkan talak 3. Meskipun masih di masa iddah. Meski masih di masa iddah. Jadi begitu talak 3 jatuh, sudah mereka bukan lagi suami istri. Sudah langsung pisah, tidak bisa rujuk lagi. Sehingga setelah suami menjatuhkan talak 3, istri belum boleh nikah lagi. Dia harus menjalani masa iddah dulu, baru boleh nikah lagi. Tapi untuk talak raj'i, talak 1 dan 2, begitu dijatuhkan, istri menjalani masa iddah. Nah, selama di rentang masa iddah ini, mereka masih suami istri. Tapi kalau talak 1 dan 2 sudah selesai masa iddah, maka mereka bukan lagi suami istri. Yang ketiga adalah talak firar. Talak firar, cerai firar. Cerai firar dari kata al-farru, farra yafirru, yang artinya lari. Cerai lari artinya ingin melarikan diri, dalam arti tidak mau istri mendapatkan warisan. Tidak mau istrinya mendapatkan warisan. Nah, talak firar ini definisinya adalah talak ketika kondisi sakit. Saat sakit, ya, mendekati kematian. Mendekati kematian. Ketika talak ini dilakukan, maka bisa menyebabkan atau tidak mempengaruhi hukum waris. Baik, kita coba sebutkan konsekuensinya.
Untuk talak raj'i, dulu pernah kita sampaikan bahwasanya ulama sepakat, sebagaimana keterangan Syekhul Islam, tidak ngefek bagi warisan. Tidak berpengaruh. Sehingga ketika terjadi talak raj'i, maka mereka masih tetap bisa saling mewarisi. Yang kedua, untuk talak bain. Untuk talak bain, jika sudah selesai masa iddah untuk talak 1 dan 2 atau talak 3 setelah dijatuhkan, maka ini putus hubungan waris. Yang ketiga adalah talak firor. Untuk talak firor, ini pendapat yang lebih kuat adalah tidak ngefek, tidak berpengaruh. Baik, tidak berpengaruh. Yang jadi pertanyaan, talak firor itu sah ataukah tidak sebagai talak? Talak firor itu sah ataukah tidak sebagai talak? Jawabannya, jika dilakukan dalam kondisi akalnya sehat, meskipun fisiknya sakit, ya. Orangnya sehat, sadar, maka talaknya sah. Sehingga talak firor itu secara hukum talak sah, tapi tidak memberikan pengaruh pada hubungan pewarisan. Dan itu dua hal yang berbeda. Makanya tadi kita sampaikan bahwa cerai dengan hubungan waris itu dua hal yang berbeda. Tidak mesti yang namanya cerai langsung memutus hubungan waris. Baik. Sehingga ketika terjadi talak firor, tidak otomatis istri langsung tidak mendapatkan warisan, meskipun bisa jadi talaknya sah. Nah, talak firor ini baik mau talak raj'i maupun talak bain. Jadi talak firor itu melihat dari, disebut sebagai talak firor karena dilihat dari motifnya. Motifnya adalah suami ingin agar istrinya tidak mendapatkan warisan, lalu dia tinggalkan dengan cara dia talak pada saat sakit mendekati kematian. Nah, dilihat dari motifnya, baik mau talak raj'i maupun talak bain, selama dia motifnya firor, maka tidak mempengaruhi terjadinya hubungan waris. Meskipun, ya, kita ulangi lagi, bisa jadi talak firor itu sah sebagai talak. Jadi talaknya sah, sehingga suami istri ini bukan lagi suami istri, karena misalnya sudah selesai masa iddah, atau ya, atau dijatuhkan talak yang ketiga. Sah sebagai talak, tapi ya, meskipun dia sah sebagai talak, tidak mempengaruhi hubungan waris. Baik, catatan ini yang mau saya sampaikan, bahwa keberadaan talak firor meskipun sah sebagai talak, tapi tidak mempengaruhi hubungan pewarisan. Wallahu a'lam. Insya Allah bisa dipahami dengan baik, ya. Kemudian kita sambung ke pembahasan berikutnya, yaitu penghalang pembagian warisan. Penghalang pembagian warisan. Bisa jadi ada orang yang memenuhi rukun, syarat, dan sebab pembagian waris, namun dia tidak bisa mendapat warisan karena ada penghalangnya. Ada 3 penghalang di mana orang tidak bisa mendapatkan warisan disebabkan karena 3 penghalang ini. Pertama adalah perbudakan, kedua pembunuhan, dan yang ketiga beda agama. Perbudakan, pembunuhan, beda agama. Perbudakan berarti di situ ada perbedaan status antara si pemberi warisan dengan ahli waris. Salah satunya adalah budak. Bisa si pemberi warisan sebagai budak atau penerima warisan sebagai budak. Misalnya ada orang merdeka, si A. Dia memiliki saudara seorang budak. Andai si A ini meninggal dan tidak memiliki anak maupun ayah, saudaranya tidak bisa mendapatkan warisan sama sekali, karena dia adalah seorang budak. Demikian pula sebaliknya,
ketika sang budak ini mati, maka si A tidak mendapatkan apapun, karena harta sang budak itu menjadi milik tuannya. Baik. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan. Jika ada ahli waris yang membunuh muwarith, muwarith artinya orang yang memberikan warisan, maka dia tidak mendapatkan warisan. Baik pembunuhan yang mengharuskan qisas, seperti pembunuhan disengaja karena permusuhan, atau pembunuhan yang mewajibkan bayar diat, seperti pembunuhan tidak sengaja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Al-qatilu la yarithu." Orang yang membunuh, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah beda agama. Seorang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan juga sebaliknya. Muslim tidak mendapatkan warisan dari kafir, kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari muslim. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima." Seorang muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir, maupun orang kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari muslim. Muttafaqun alaih. Nah, kafir yang dimaksud mencakup semua agama selain Islam. Karena terdapat kaidah al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu agama. Al-kufru millatun wahidah, kekafiran itu satu agama. Karena itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, orang kafir dengan berbagai macam latar belakang agama, mereka bisa saling mewarisi. Ya. Sehingga misalnya ayahnya Buddha, anaknya Hindu, kemudian istrinya Nasrani, terus apalagi anak satu Hindu, anak dua Buddha, tiga Konghucu, 4 Kristen, yang kelima Katolik, yang keenam Shinto, ya, dan aneka agama yang lain. Jika sang ayah meninggal, padahal ayahnya ateis, tidak beragama, apakah 6 anak ini boleh mendapatkan warisan? Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, al-kufru millatun wahidah. Semua orang kafir itu agamanya sama, sehingga mereka bisa saling memberikan warisan. Imam Ahmad menyebutkan 2 catatan terkait perbedaan agama. Jika ahli waris yang kafir masuk Islam sebelum pembagian warisan, ada ahli waris yang kafir, dia masuk Islam sebelum pembagian warisan, maka dia tetap diberi jatahnya dalam rangka untuk memotivasi agar mau masuk Islam, dalam rangka untuk ta'liful qulub, agar bisa bertahan dalam agama Islamnya. Yang kedua, hubungan warisan karena wala. Meskipun beda agama, orang yang membebaskan tetap mendapatkan warisan. Sehingga misalnya si A seorang muslim membebaskan si B yang merupakan budak, dan beda agama antara A dengan B. Lalu si B yang sudah dibebaskan ini, dia memiliki harta, kemudian mati. Maka A tetap mendapatkan jatah warisan dari si B, meskipun mereka beda agama. Karena antara muslim dan kafir tidak bisa saling mewarisi, mereka bisa saling memberikan wasiat. Ya. Seorang muslim bisa memberikan wasiat kepada orang kafir, atau sebaliknya, muslim berhak menerima wasiat dari orang kafir. Pembahasan lebih jelasnya insya Allah akan, atau ini sudah pernah kita bahas di fikih wasiat. Alhamdulillah. Yahdikumullah bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dulu sudah pernah kita bahas itu ya. Dan itu kita jadikan sebagai solusi.
jika terjadi perbedaan agama antara anak dengan bapak, apa yang harus dilakukan? Padahal mereka tidak bisa saling memberikan warisan. Maka solusi yang kami berikan adalah gunakan wasiat sebagai salah satu di antara cara agar anak dan orang tua yang beda agama bisa tetap mendapatkan harta dari peninggalannya. Ini kita sebutkan di bagian awal tentang masalah wasiat. Ada di halaman 46. Wasiat muslim untuk orang kafir. Dan di situ saya sebutkan beberapa dalil, di antaranya adalah Sofiyah bintu Huyai, yang dulunya beliau radhiyallahu anha adalah Yahudi, kemudian masuk Islam dan dinikahi oleh Nabi SAW. Ada sebagian keluarganya yang dia masih kafir, masih Yahudi. Kemudian oleh Sofiyah mereka dikasih wasiat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Sofiyata awsat li nasibin laha Yahudiyin." Bahwasanya Sofiyah pernah berwasiat untuk salah satu kerabatnya yang beragama Yahudi. Ibnu Abdul Bar juga mengatakan, "La khilafa alimtuhu bainal ulama'i fi jawazi wasiyatil muslim liqarabatihi." Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama menurut yang saya tahu, bolehnya berwasiat yang dilakukan oleh seorang muslim untuk kerabatnya al-kuffar yang kafir. Li'annahum la yarithunahu, karena mereka tidak bisa memberikan warisan. Sehingga misalnya ada anak muslim, bapaknya kafir. Maka sebelum bapak mati, segera anak ini meminta kepada bapaknya untuk berwasiat. Sang anak bisa siapkan. Bisa siapkan lembar wasiat. Nanti bapak tinggal tanda tangan. Ya. Atau sebaliknya. Anaknya kafir, bapaknya muslim. Bapaknya menyadari kalau saya mati, anak saya nggak dapat warisan. Maka bapak menuliskan wasiat biar anaknya yang kafir ini bisa mendapatkan warisan. Wallahu a'lam. Berikutnya kita akan lanjutkan tentang warisan orang yang murtad. Murtad berarti orang yang kafir setelah sebelumnya beriman. Dulunya dia muslim atau mukmin, kemudian dia kafir. Kondisi orang yang murtad terkait masalah hak warisan bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, orang murtad sebagai ahli waris. Dan yang kedua, orang murtad sebagai mayit yang meninggalkan warisan. Pertama sebagai ahli waris, yang kedua sebagai mayit yang meninggalkan warisan. Untuk yang pertama, orang murtad sebagai ahli waris. Ada dua keadaan. Jika dia murtad sebelum kematian muwarith, sebelum kematian mayit, ya, maka dia tidak mendapatkan warisan karena keadaannya sudah berbeda agama dengan mayit saat kematian mayit. Saat kematian muwarith. Baik, kita tidak perlu mengulang definisi muwarith ya. Muwarith adalah mayit yang dia meninggalkan warisan. Orang murtad ini meninggal atau orang murtad ini dia pindah agama sebelum kematian mayit. Maka kalau orang ini mati dia nggak dapat warisan. Yang kedua, jika dia murtad setelah kematian muwarith tapi belum dilakukan pembagian warisan. Misalnya ayah meninggal. Lalu salah satu anaknya selang sebulan pindah agama. Setahun berikutnya warisan ayah mau dibagi. Nah, apakah anaknya yang murtad ini dapat warisan ataukah tidak? Jawabannya tetap mendapatkan warisan. Karena dia satu agama dengan muwarith saat kematian muwarith. Tayyib, insyaallah cukup jelas. Yang kedua, orang murtad sebagai mayit yang meninggalkan harta warisan. Ulama berbeda pendapat mengenai status hartanya. Disebutkan dalam ensiklopedia fikih, ikhtalafal fuqaha'u fi malil murtadi
idza qutila au mata ala ridda ala salasati aqwal. Ulama berbeda pendapat mengenai harta orang yang murtad setelah dia dihukum bunuh. Karena orang yang murtad hukumannya adalah hukuman bunuh. Nabi SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, maksudnya adalah murtad, faqtuluhu, maka hukum dia dengan hukuman bunuh. Sehingga orang yang murtad, dia mendapatkan hukuman bunuh. Au mata ala riddah, atau dia mati setelah murtad. Ala salasati aqwal, ada 3 pendapat di sana. Pertama, di sini ada terjemahan yang kurang ya. Di halaman 155 Anda bisa tambahkan, ulama berbeda pendapat mengenai harta orang yang murtad setelah dia dihukum bunuh atau dia mati dalam kondisi murtad. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Anda tambahkan kalimat ada 3 pendapat. Yang pertama, seluruh hartanya menjadi fai' yang diserahkan ke Baitul Mal. Fai' itu apa, Pak? Fai' adalah harta yang dimiliki oleh orang kafir yang meninggal disebabkan karena diperangi oleh kaum muslimin atau tidak terjadi peperangan ya. Disebabkan karena dihukum oleh kaum muslimin atau tidak terjadi peperangan. Misalnya, pada peristiwa penaklukan Bani Nadir, Nabi SAW menyerang mereka dan mereka sudah pergi dari kampungnya. Dan mereka meninggalkan banyak harta di situ. Karena tidak mungkin ketika mereka pergi semua hartanya dibawa. Mereka meninggalkan banyak harta. Akhirnya harta yang mereka tinggalkan itu menjadi bagian dari rampasan perang. Nah, rampasan perang di sini disebut dengan fai' karena tidak terjadi kontak senjata. Kalau terjadi kontak senjata, kemudian musuhnya kalah, lalu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang, ini disebut dengan ghanimah. Tapi kalau tidak terjadi kontak senjata disebut dengan fai'. Ini batasan fai' yang pertama. Fai' yang kedua adalah jika ada orang yang murtad, kemudian dia punya harta, lalu orang murtad hukumannya dibunuh. Bagaimana status hartanya? Sebagian ulama mengatakan ini sama dengan fai'. Nah, karena dia menjadi fai', maka dia dimasukkan ke Baitul Mal. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Tayyib. Yang kedua, hartanya dibagi kepada ahli waris yang muslim, sebagaimana umumnya harta warisan. Baik harta itu didapatkan sebelum murtad atau didapatkan setelah murtad. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan dua ini, Abu Yusuf serta Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, keduanya adalah muridnya Abu Hanifah rahimahumullahul jami'. Yang ketiga, hartanya dirinci. Harta yang didapatkan sebelum murtad, dia dijadikan sebagai warisan bagi saudaranya yang muslim. Sedangkan harta yang didapatkan setelah murtad, diserahkan ke Baitul Mal. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang pertama. Saya lebih mengunggulkan pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur. Jumhur di situ adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullah. Baik. Kemudian saya sebutkan satu contoh kasus ya, yang barangkali Anda nanti bisa kerjakan ya. Kasus yang ke-11. Saya kasih judul di sini keluarga Obarabir. Obarabir artinya dalam satu keluarga ada aneka agama. Ya. Bapak, anak, istri, anak 1, anak 2, anak 3 bisa jadi beda agama.
Si A memiliki 5 anak, B, C, D, sampai F. Kemudian, si B mendapatkan beasiswa sekolah teologi di Roma dan pindah agama. Dia bahkan menerima Nobel dengan hadiah 100.000 US dollar. Namun karena corona, awal Maret 2020 dia meninggal dunia. Baik. Dan buku ini ditulis ketika pandemi. Sehingga saya sebutkan dalam kasus ini, contohnya adalah si B ini meninggal karena corona di Italia. Awal April 2020, di suatu pagi ditemukan mayat si A. Ditemukan mayat si A yang meninggal karena terbunuh. Saat meninggal, total harta si A adalah 300 juta. Setelah diusut, si A pernah utang 50 juta dari si B, anak pertama, yang meninggal di Roma, dan utang 30 juta dari si F, anak bungsunya. Setahun berikutnya ditemukan bahwa pembunuhnya adalah si D, setelah dia menikahi wanita Yahudi dan dibantu oleh si E. Di bulan Juli 2020, si C menyatakan pindah Nasrani karena pengaruh istrinya. Pertanyaannya adalah, siapa ahli waris si A? Berapa jumlah warisan si A? Dan berapa harta yang harus diserahkan ke Baitul Mal? Masya Allah. Ya. Baik, kita ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Sungguh hidayah hanya ada di tangan Allah. Sehingga sekalipun keluarga ini memiliki banyak sekali fasilitas dunia, mereka punya kekayaan, tapi terkadang pindah agama, terkadang karena pengaruh istri, pengaruh suami, kemudian mereka meninggalkan Islam. Baik, semoga tidak terjadi di dunia nyata ya. Semoga tidak terjadi di dunia nyata. Ini hanya contoh. Coba kita selesaikan per poin. Di situ ada dua orang yang meninggal, yaitu A dan B. Ada dua orang yang meninggal, A dan B. Sehingga sumber warisan berasal dari dua orang, yaitu si A dan si B. Baik, coba kita lihat. A memiliki 5 anak. B, C, D, E, F. A memiliki 5 anak, B, C, D, E, dan F. Kemudian kita lihat sebelum Maret, ya, B murtad. B ini murtad berapa bulan apa tadi? Maret. Anggap saja bulan sebelum Maret mestinya, ya. Karena dia meninggalnya Maret. Anggaplah misalnya Januari. Januari 2020 ini murtad. Lalu dia meninggal di Maret 2020. Meninggal. Dengan harta warisan senilai 100 US dollar. Sudah? Kemudian kejadian berikutnya adalah si A meninggal. Nah, si A meninggal awal April 2020. Si A meninggal di April 2020. A meninggal. B ini juga meninggal. Baik. Selanjutnya, setelah ditemukan dan ditelusuri, ya, ditemukan bahasanya pembunuhnya adalah
Pembunuhnya adalah si D setelah menikah dengan wanita Yahudi dibantu oleh si E. Maka D ini pembunuh. Kita kasih tanda merah ya. D ini pembunuh dan E karena ikut membantu, maka dia disamakan. E juga terjadi atau beliau atau si E juga disebut sebagai pembunuh karena dia yang membantu si D. Baik. Kemudian C menyatakan pindah agama karena pengaruh istrinya di bulan Juli 2020. C pindah agama. Di sini Juli 2020 pindah agama, murtad. Kemudian F, ada apa dengan F? F tidak ada apa-apa ya. Baik. Sekarang kita akan tentukan terlebih dahulu siapa ahli waris B. Kita tentukan lebih dahulu siapa ahli waris B. Karena B yang meninggal duluan. B di Maret 2020. Siapa ahli waris B? Siapa ahli waris B? Dia murtad di awal, anggaplah misalnya, kan tidak ada keterangan di soal, tapi anggap misalnya murtad dia di awal 2020. Berarti siapa ahli warisnya? Siapa ahli warisnya? Ada nggak yang kafir sebelum B? Tidak kita jumpai siapa yang kafir sebelum B, karena C baru murtad di Juli 2020. Kalau D pembunuh A, tapi tidak kita ketahui apakah dia murtad ataukah tidak. Yang jelas dia pembunuh. Dan F, tidak ada keterangan apakah dia murtad ataukah tidak. Dan hukum asalnya dia masih muslim. Baik. Maka ahli waris B adalah tidak ada. Tidak ada. Dan posisi dia sebagai, posisi B sebagai orang yang murtad, berarti hartanya menurut pendapat yang kuat, hartanya masuk ke Baitul Mal. Hartanya masuk ke Baitul Mal. Berapa nilai hartanya yang masuk ke Baitul Mal? Jawabannya semua hartanya. Baik harta yang dia peroleh setelah murtad, maupun harta yang dia peroleh sebelum murtad. Ya. Berapa yang masuk di situ? Pertama, 100 US dollar ditambah utangnya si A. Utangnya si A kepada si B senilai 30 juta. 30 juta. Yang ini merupakan utang dari A. Atau bukan utang ya, piutang. Piutang dari A. Ini dimasukkan ke Baitul Mal karena posisi B murtad. Dan ini kami ambil berdasarkan pendapat jumhur ulama bahwa harta orang yang murtad itu dimasukkan ke Baitul Mal. Baik. Selanjutnya kita akan melihat siapa ahli waris A. Ahli waris A adalah orang yang masih muslim ketika si A itu masih hidup. Ahli waris A adalah yang masih muslim ketika si A masih hidup. Baik. Siapa yang masih muslim ketika A masih hidup atau ketika si A meninggal dunia? Yang masih muslim ketika A meninggal dunia adalah C. D, E, F.
Di situ ada C dan F. Karena dia murtad di Juli 2020. Sementara D dan E terhalang karena apa? Pembunuhan. Karena pembunuhan. Baik. Sehingga D dan E tidak dapat warisan. Maka yang dapat C dan E. Udah? Selanjutnya kita akan hitung berapa nilai warisan. Berapa nilai warisan A? Nilai warisannya adalah 300 juta dikurangi utang ke anaknya. Dan kemarin kita menguatkan pendapat bahwasanya utang orang tua ke anak tetap harus diselesaikan. Pertama dia utang senilai, ini berarti bukan 30 juta ya, ini 50 juta. Senilai 50 juta ke B. 50 juta plus yang kedua adalah utang 30 juta dari F. 30 juta. Berapa totalnya? Berapa? 220 juta. Sisanya adalah 220 juta. Inilah warisan yang dimiliki oleh atau yang ditinggalkan oleh si A. Sudah? Kesimpulannya, ahli waris A adalah C dan F. Si F tetap dimasukkan sebagai ahli waris karena saat A meninggal dia masih Muslim. Ini salah di tulisannya. Si C yang betul. Silakan Anda baca di halaman 157. Ahli waris A adalah C dan F. Si C tetap dimasukkan sebagai ahli waris meskipun atau karena saat si A meninggal dia masih Muslim. Meskipun dia sudah murtad. Tadi kita sebutkan dia murtadnya di bulan Juli. Jumlah warisan A senilai 220 juta. Setelah dikurangi utang. Yang 30 dikembalikan ke F. Yang 50 juta kemana? Yang 50 juta ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal. Yang 30 juta dikembalikan ke F. Baik. Sehingga yang 50 juta tidak diserahkan ke F maupun C, tidak diserahkan ke saudaranya sebagai warisan dari B, karena B meninggal dalam kondisi murtad. Selanjutnya, harta yang harus diserahkan ke Baitul Mal adalah harta si B yang mati dalam kondisi murtad, yaitu senilai 100 US dollar, 100 ribu US dollar, dan 50 juta rupiah. Yang ini tadi ya. 100 ribu US dollar dan 50 juta rupiah. Ini yang diserahkan ke Baitul Mal. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ke studi kasus yang ke-12. Siapakah ahli warisnya? Si A meninggal saat si G masih dalam kandungan ibunya. Si A memiliki 3 anak perempuan selain G, yaitu B, C, dan D. Si B pindah agama 2 bulan sebelum ayahnya meninggal karena ikut suaminya. Si C meninggal ketika di usia 10 tahun. 2 jam saat si G lahir, dia meninggal dunia. Lalu selang 3 hari, ibunya juga meninggal. Siapa ahli waris si A dan si G? Harta apa yang diwariskan si G? Baik. Ini ada kasus
A ya, menikah dengan Z. Kemudian A memiliki 3 anak perempuan selain G. Berarti A punya 4 anak. A punya 4 anak. Siapa saja itu? B, C, D. B, C, D, dan G. Yang G, saat si A meninggal, dia masih berada di dalam kandungan. Masih berupa janin. Baik. Kemudian keterangan berikutnya. Si B pindah agama 2 bulan sebelum ayahnya meninggal karena ikut suaminya. Si C meninggal ketika di usia 10 tahun. 2 jam saat si G lahir, dia meninggal dunia. Lalu selang 3 hari, ibunya juga meninggal. Kita tuliskan di sini. B murtad. Ini murtad. Murtad sebelum A mati. Sebelum A meninggal. Kemudian si C meninggal ketika di usia 10 tahun. Berarti dia sudah meninggal sejak dulu. C sudah meninggal di usia 10 tahun. Kemudian G meninggal selang sekian menit ya. 2 jam atau 2 jam setelah si G lahir, dia meninggal dunia. G meninggal dunia 2 jam setelah lahir. Lalu setelah itu diikuti oleh Z. Ibunya meninggal 3 hari berikutnya. Ini meninggal 3 hari berikutnya. Baik. Urutan yang meninggal pertama siapa di sini? Urutan yang meninggal pertama. Urutan yang mati pertama adalah C. Ini mati pertama. Yang kedua, urutan mati berikutnya adalah A. Ini yang kedua. Urutan mati yang ketiga, G. Ini ketiga. Yang keempat adalah Z. Baik. Yang jadi pertanyaan, ya, siapa saja ahli waris A dan G? Dan apa yang diwariskan oleh G? Ahli waris A adalah semua anak yang masih hidup saat si A meninggal dan istrinya yang seagama dengannya. Mereka adalah istrinya, gimana? Sehingga mereka yang menjadi ahli warisnya A adalah istrinya dan si G yang masih ada dalam kandungan serta si D. Ahli waris A adalah anak yang masih hidup dan istri. Anak yang masih hidup dan istri. Anak yang seagama yang masih hidup dan istri. Berarti ahli waris A adalah B dapat enggak? Enggak dapat. Kenapa B enggak dapat? Karena dia murtad sebelum A meninggal. Maka B enggak dapat. Karena dia murtad sebelum A meninggal. Maka ahli waris A adalah Z, istrinya. Kemudian D dan G. Z, D, G. Baik. Loh, G kan tidak sempat hidup lama, Pak. Betul, tapi dia sempat lahir dalam kondisi hidup 2 jam baru mati. Sehingga hak warisnya tetap dijaga. Sementara si B tidak mendapatkan warisan karena dia murtad sebelum A meninggal. Dan C tidak dapat warisan karena dia sudah tidak ada ketika si A meninggal. Selanjutnya, siapakah ahli waris G? Ahli waris G. Ahli waris G. Ahli waris G
adalah saudaranya yang seagama dengannya dan masih hidup, serta ibunya. Karena dia di urutan nomor 3. Mati di urutan nomor 3, berarti ahli waris G adalah Z, ibunya. Kemudian, siapa lagi? D, yang merupakan saudaranya. Sudah? Sementara B tidak dapat warisan karena murtad sebelum A meninggal. Terus, apa harta yang diwariskan oleh si A? Atau apa harta yang diwariskan oleh si G? Bayi itu punya apa? Oh, dia bayi. Harta yang diwariskan oleh si G adalah peninggalan dari si A. Karena dia di urutan meninggal nomor 3 setelah si A. Berarti G nanti dapat warisan dari si A, lalu setelah G mati, diserahkan ke Z. Z kok mati, diserahkan ke D. Udah? Sehingga begini ya. Jika misalnya sumber warisan itu hanya dari si A. Si A punya harta senilai 1M misalnya. D ini perempuan. D perempuan. Sudah? Nah, G ini lelaki. Saat lahir dia lelaki. Pertanyaannya, saat Z mati, berapa jatah D? Saat Z mati, berapa jatah D? Berarti pertama harus kita urutkan dari sini dulu. Saat si A mati, Z dapat berapa? Dari sini berarti Z dapat 1/8 dari 1M. 1/8 dari 1M itu berapa? 125 juta. 125 juta. Ada? Sisanya berapa? Sisanya dibagi D dengan G. Sisa berapa? 875 juta. Coba ini dibagi 3. Bagi 3. Sama dengan berapa? 291,667 ya. Sudah? Maka D mendapatkan dari A, si D mendapatkan 291,67. Lalu G mendapatkan 2 kalinya ini. Berapa? 2 kali ini. 78, 291 kali 2. 6 582 658, 582, berapa? Ini tinggal kali 2 aja. 34. 583. Segini aja. Sudah? Anda bisa koreksi ya. Ini pakai kalkulator aja. Jadi salah enggak apa-apa. Kemudian setelah pertanyaan tadi kan berapa nilai warisan D. Terus Z meninggal dunia atau G meninggal dunia. Saat G meninggal dunia, yang dapat warisan adalah Z dan D. G meninggal. Warisannya berapa? 582 ini ya. Z sebagai ibu, tapi dia punya saudara. Maka Z dapat berapa? 1/3. Z dapat 1/6, betul sekali. Z dapat 1/6. Kemudian D dapat sisa. 1/6 dari ini berapa? 1/6 dari ini
16,2. Ini jatahnya Z. Sisanya ini dikurangi 16. Sisa gitu aja ya. Baik. Misalnya sisanya X ya. Berarti sekarang harta yang dimiliki oleh si D adalah D punya ini plus X. Nah, selanjutnya saat Z meninggal, maka harta warisannya adalah senilai ini 125 plus 16,2. Baik. Yang penting paham urutan, bukan masalah angka ya. Angka salah enggak apa-apa, tapi nanti dikoreksi lagi. Sudah? Nah, terus ahli warisnya cuma D. Ahli warisnya cuma D. Nah, Z ini punya saudara ataukah tidak? Kalau dia punya saudara, nanti saudaranya dapat. Nah, maksud saya begini. Kita mau menjelaskan ini adalah bahwa jika dalam sebuah keluarga terjadi kematian beruntun, maka harus diketahui urutan. Harus diketahui urutan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika ada hak orang lain yang bukan bagian dari keluarga inti, dia dapat ataukah tidak? Itu yang harus kita tentukan. Sehingga misalnya Z ini punya saudara. Z punya saudara. Dia meninggal di urutan yang keempat. Berarti dia berhak dapat warisan dari A, yang merupakan suaminya, kemudian dari anaknya G, dan nanti warisannya bisa masuk ke saudara. Itu salah satu di antara manfaat ketika kita tahu urutan kematian jika terjadi kematian beruntun seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Kita setelah selesai di bab 16 dan insyaallah taala kita akan masuk ke bab 17. Di bab 17 nanti kita akan bahas siapa saja para ahli waris. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.